Hai Libra, welcome back to my channel, Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam kesehatan dan dalam keberlimpahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Menangis pilu, kenyataan pahit yang harus kamu telan. Namun di sini sangat penting saya ingatkan ya, bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Dan bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke. Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Di sini ada Knight of Shell, ada Five of Crystal, ada Knight of Peter, ada Two of Shell, dan ada The World. Oke, dari tebaran kartu ini saya melihat sepertinya sebagian Libra sedang rapuh ya, sedang patah hati, sedang ada sesuatu hal yang sangat memilukan. Ada hal yang membuat kamu tidak sanggup untuk melangkah kembali, tidak sanggup lagi untuk bertahan. Ada kenyataan-kenyataan yang mungkin sangat menyakitkan yang harus kamu terima. Oke. Saya juga melihat di sini sepertinya kamu berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan di situasi atau di kenyataan apapun. Kenyataan yang mungkin menyakitkan kamu. Tentunya ini wajar terjadi ya, di saat kita mendapatkan kabar atau mendapatkan kenyataan yang mungkin menyakitkan. Tentunya ada perasaan patah hati, rapuh, tidak sanggup untuk menerima semua itu. Tapi pada akhirnya mau tidak mau itu adalah jalan takdir, kisah hidup kamu yang memang harus kamu jalani, harus kamu terima. Bisa tentang permasalahan dalam rumah tangga kamu, atau dalam keluarga, dalam karir, atau dalam finansial kamu, apapun yang saat ini situasi atau keadaan yang membuat kamu dalam kerapuhan. Oke? Kamu berusaha untuk tetap tegar, berusaha untuk tetap mampu untuk melewati setiap ujian, cobaan yang kamu rasakan. Kamu merasa ini tidak adil untuk kamu. Karena memang sudah banyak hal yang sebenarnya kamu lakukan di sini. Bertahan, bersabar, apapun itu, kamu berusaha tetap melakukan yang terbaik, mempertahankan hubungan, mempertahankan sesuatu hal yang sangat kamu cintai. Tetapi pada akhirnya semakin kamu bertahan, semakin kamu mengalah, selalu memaafkan, justru semakin membuat kamu dalam kerapuhan. Oke, membuat kamu jadi semakin tidak sanggup untuk menjalani kehidupan. Dan ada kalanya ya, kamu harus mampu untuk, di sini saya melihat ada Five of Crystal, ada kalanya kamu juga harus mampu untuk melangkah meski tertatih-tatih, meski butuh proses, oke, berlahan tapi pasti kamu harus tetap melangkah untuk mampu keluar dari situasi yang sangat menyakitkan kamu. Saya juga melihat di sini akan ada sesuatu hal yang lebih baik ya untuk kamu, kehidupan yang lebih baik. Asalkan di sini kamu mampu untuk lebih bisa memantapkan diri kamu untuk keluar dari situasi ini.
untuk berusaha mencoba menemukan solusi atau jalan keluar dalam perasaan kamu yang sedang tertekan. Karena bisa saja ya, kamu merasa terikat dalam sebuah hubungan yang toksik sebenarnya. Hubungan yang mungkin penuh dengan kepalsuan atau hubungan yang kasar, hubungan yang tidak lagi menghargai kamu sebagai seseorang yang sangat mencintai, seseorang yang sudah rela berkorban, sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi mungkin tidak dihargai. Artinya kamu saat ini dalam situasi atau kondisi yang mungkin sebenarnya tidak lagi membuat kamu nyaman, tidak lagi membuat kamu merasa tenang. Artinya saya melihat di sini kamu berusaha untuk keluar dari situasi itu. Meski tertati-tati, meski dengan langkah yang berat, kamu berusaha untuk tetap keluar, meski berat. Oke? Ada Knight of Fighters dan saya melihat saat ini kamu sudah tidak mau sesuatu hal yang banyak drama ya, banyak konflik atau banyak masalah. Kamu berusaha untuk lebih kepada action, kepada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, sesuatu hal yang benar-benar kamu ingin keluar dari situasi ini. Kamu berusaha untuk tahu cara bagaimana untuk kamu keluar dari situasi ini. Kamu berusaha untuk bertindak, melakukan, tidak hanya diam. Kamu berusaha untuk melawan apapun yang menyakitkan, melawan apapun yang mungkin telah menindas kamu, tidak dihargai, tidak didengar. Meski kamu mencintai, tetapi sepertinya kamu saat ini harus lebih mencintai diri kamu sendiri, untuk bisa lebih menghargai diri kamu, untuk tidak lagi ada yang menyakiti kamu, tidak ada lagi yang semena-mena terhadap kamu. Saat ini kamu lebih kepada action, fokus untuk kembali membenahi, kembali menata kehidupan kamu, untuk lepas dari situasi atau kondisi yang semakin hari semakin membuat kamu tertekan, tersakiti dan terbebani. Ada Two of Swords dan saya melihat di sini akan ada saatnya kamu menemukan seseorang yang tepat. Di saat kamu benar-benar membuka hati, di saat kamu benar-benar tahu sosok yang seperti apa yang kamu butuhkan. Di saat kamu tidak lagi memandang seseorang atau apapun itu dari penampilan luarnya saja. Di saat kamu lebih bisa menjalani hubungan yang lebih serius ya, yang lebih bisa menerima apa adanya, lebih bisa menerima apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan terjadi di masa lalu dia. Karena setiap orang tentunya punya masa lalu yang berbeda-beda ya. Tetapi di sini apapun itu, kamu dan dia akan bisa sama-sama saling menerima. Terlepas kamu mampu untuk bangkit, kamu mampu untuk membuka diri, mampu untuk lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu, tahu tujuan dan arah langkah kamu mau kemana. Kamu lebih tahu sosok yang seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi memutuskan sesuatu itu dengan terbawa emosi atau hawa nafsu. Kamu sudah lebih memutuskan sesuatu itu dengan penuh dengan pertimbangan. Oke? Dengan keyakinan, dengan lebih tahu dampak atau resiko atau konsekuensi yang akan ada nantinya. Sini ada the word dan terlihat kamu mulai menyadari ya, dalam kehidupan selalu akan ada saja hal-hal yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kamu impikan. Kamu sudah lebih menyadari, ada hal-hal yang terjadi di luar prediksi. Oke, ada hal-hal yang terjadi tidak kamu inginkan, tentunya hal yang menyakitkan, hal yang memilukan. Tapi kamu di sini juga yakin selalu akan ada akhir dari setiap kesedihan, selalu akan ada akhir dari tangisan. Oke, bisa saja akan ada tangisan haru untuk kamu setelah ini, setelah kamu benar-benar melepaskan, setelah kamu benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, ternyata ada yang istimewa, ada yang terbaik yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Setelah kamu mampu melewati setiap ujian atau cobaan dalam hubungan kamu. Artinya setelah kamu menemukan seseorang yang mungkin toksik,
salah, barulah kamu menemukan seseorang yang tepat. Yang pada akhirnya dari situlah kamu lebih tahu, oh ini yang saya butuhkan, oh ini sosok yang tepat untuk mendampingi kamu. Baru kamu menyadari, tidak memutuskan tidak terlalu melihat penampilan dari luar, tentunya kamu juga lebih bisa melihat tentang tindakan, perlakuannya, pembuktiannya terhadap kamu. Oke, itulah yang mungkin saat ini yang merubah persepsi kamu, merubah cara pandang kamu. Yang terlihat baik belum tentu baik, yang terlihat buruk belum tentu buruk. Artinya kamu harus mampu dulu menjalaninya, oke? Mendalami seseorang tersebut. Karena ada juga ya orang yang mungkin tidak banyak bicara tetapi lebih kepada pembuktian. Tetapi ada juga orang yang banyak bicara tapi nggak ada buktinya, nol. Artinya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kamu penting harus lebih tahu mana yang benar-benar serius, mana yang terbaik, dan mana yang tidak baik untuk kamu. Oke, kita lanjut untuk Libra. Di sini ada get grounded. Sini juga ada soul family. Ada dance with life. Ada leap. Dan di sini juga ada trust your path. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya di sini kamu berusaha untuk lebih menerima ya, lebih menerima apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Kamu berusaha untuk lebih memaafkan, untuk lebih berdamai terhadap siapapun yang telah menyakiti kamu, untuk tidak menyalahkan siapapun, menyalahkan keadaan, menyalahkan dia, atau tidak lagi menyalahkan diri kamu sendiri. Meski ada penyesalan, tapi di sini kamu berusaha untuk kontrol diri kamu, untuk tidak lagi dalam kebencian, untuk tidak lagi dalam kemarahan, untuk tetap positif, untuk tetap berpikir ke depan. Oke? Berusaha untuk lebih menikmati kehidupan, berusaha untuk tetap fokus terhadap hal-hal yang positif. Oke? Berusaha untuk bangkit dan kamu yakin ini adalah masa-masa transisi. Oke, masa-masa penyesuaian, di mana kamu akan lebih bisa mengerti, kamu akan lebih dewasa, arti sebuah kehidupan, arti perjalanan, arti kisah dalam kehidupan kamu. Terkadang ada lika-liku, ada jalan terjal, ada hal yang tidak mudah, ada yang mungkin jalan menurun, ada yang jalan mendaki. Kamu jadi lebih bisa memahami dan mengerti dan lebih bisa mempersiapkan diri kamu, mempersiapkan mental kamu terhadap kenyataan-kenyataan pahit yang bisa saja terjadi lagi atau terulang lagi. Belajar dari apapun yang pernah kamu alami, apapun yang pernah kamu dengar, dan apapun yang pernah kamu lihat dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup kamu. Berlahan tapi pasti kamu mulai kembali menata diri, menata hati, pikiran kamu untuk membuka diri. Oke, untuk kembali mencoba sesuatu yang baru, untuk menjalani kehidupan yang baru, mencoba untuk menerima cinta yang baru tentunya terhadap sesuatu hal yang kamu yakini ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Kamu berusaha untuk melepaskan semua beban, semua penderitaan yang pernah kamu alami dulunya. Kamu berusaha untuk kontrol rasa trauma kamu, untuk lebih kuat lagi, untuk lebih yakin bahwa dalam kehidupan akan ada saja kejutan-kejutan ya. Tidak aja hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan, tapi di sini saya juga melihat akan ada kebahagiaan juga untuk kamu. Oke? Jadi tetaplah berprasangka baik. Tetaplah berpikir positif. Kesedihan itu tidak akan selamanya kamu rasakan. Oke? Akan ada saatnya semua akan berakhir. Kesedihan tentunya, dan akan ada awal yang baru tentang kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Oke?
Segini dulu readingannya untuk Libra, semoga resonate ya. Dan untuk yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap saja ambil yang positifnya dan buang jauh-jauh hal yang negatifnya. Oke, dan semoga ini juga bermanfaat dan menghibur untuk Libra dimanapun berada, karena bisa saja sebagian Libra memang sudah bahagia, tetapi sebagian Libra masih ada yang mungkin dalam tangisan pilu atau dalam kesedihan, dalam keterpurukan. Semoga ini juga bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap menjalani hidup dengan penuh semangat. Jangan biarkan hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran negatif menghambat langkah kamu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk ke depannya. Sampai jumpa ya di readingan selanjutnya. Bye-bye.